Dalam konteks front end, saat kita mulai project baru, biasanya kita bikin dulu tuh komponen-komponen dasarnya, kayak button, drop down, ataupun yang lainnya. Setelah itu baru kita bisa bikin layout ataupun halaman. Karena setiap halaman itu kan terdiri dari komponen-komponen dasar tadi. Ini terlepas lo pakai library ataupun bikin semuanya dari awal. Biasanya kan kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal UI. Jadi UI ini adalah open source project dari SciEN, yang dimana isinya itu koleksi UI komponen sesuai dengan apa yang gua jelasin di awal. Nah, jadi daripada lu bikin komponen-komponen dasar itu dari awal sendiri gitu, bisa pakai project ini. Kayak misalkan lu butuh button, di sini ada button. Lu butuh apa lagi? Drop down misalkan. Di sini ada juga drop down menu. Misalkan yang lebih lanjut lagi kayak date picker. Di sini juga ada date picker. Jadi lu nggak perlu bikin semuanya dari awal. Gitu, bisa pakai base-nya yang ada di sini. Karena kan komponen-komponen kayak button, drop down, ataupun semacamnya, itu yang seringkali umum kita temui gitu, atau yang kita butuhkan ketika kita bikin project di konteks front end, kayak gitu. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah coba integrasiin project ini ke project Next.js-nya kita. Nah, kita bisa pergi ke bagian introduction, di sini dijelasin, this is not a component library. Jadi dia itu bukan komponen library. Nggak bisa kita sejajarkan dengan Radix gitu. Nah, fakta menariknya dia itu pakai Radix justru di sini. Kayak misalkan kita butuh drop down menu. Nah, kita lihat di sini ada Radix UI. Jadi dia itu dibikin berdasarkan Radix UI. Nah, ini juga kita pernah bahas nih Radix UI beberapa waktu sebelumnya tuh. Oh, itu belum lama juga. Jadi Radix ini merupakan sebuah komponen library headless. Jadi kayak headless UI. Cuman ini Radix namanya. Dia lebih banyak primitifnya atau komponennya. Karena dia nggak punya style atau dia headless, jadi di sini dia dikasih style. Nah, untuk stylingnya dia pakai Tailwind. Gitu. Jadi dia dikasih style tuh. Karena Radix ini kan headless dan juga memang fokusnya untuk interactivity dan juga ya accessibility. Karena memang nggak ada stylenya, jadi lebih gampang gitu di stylingnya. Pakai Tailwind misalkan. Nah, itu udah match yang menurut gua enak banget itu untuk styling pakai Tailwind di headless component semacam Radix ini. Nah, kita balik lagi ke bagian ini. Di sini dijelasin not a component library. Jadi memang berbeda dengan Radix. Kalau kita pakai Radix, itu kan dia bakal diinstal sebagai dependency di package manager kita, entah itu pakai npm atau yarn. Nah, sedangkan kalau si SciEN UI ini dia bukan sebuah dependensi. Jadi dia cuman koleksi aja. Ya kayak misalkan lu butuh button di sini, button lu jalanin perintah ini, kemudian dia bakal ada di dalam project lu, di dalam sebuah folder, misalkan components. Nah, di situ. Jadi kalau kita install dependency, dia kan akan adanya di dalam node modules, gitu. Nah, ini bukan di situ. Gitu. Jadi lebih punya full control kita kalau misalkan bukan sebagai dependency. Kita bisa atur kelasnya, misalkan kemudian kita modifikasi segala macam, nah itu bisa kita lakukan. Nah, sekarang kita akan coba inisiasi project Next.js-nya, kemudian kita akan coba integrasiin komponen-komponen yang ada di UI project by SciEN ini ya. Oke. Di sini gua udah buka terminal, seperti biasa kita akan inisiasi project Next.js-nya dulu, pakai npx ya. Oke, di sini kita akan kasih nama Next.js UI, dash ya, kayak gini. Nah, di sini kita akan pakai TypeScript karena memang komponen-komponen yang ditulis di project UI tadi dia pakai TypeScript. Jadi ya kita harus pakai TypeScript. Di sini kita bisa pakai ESLint. Kemudian kita juga mau install Tailwind. Nah, di sini kita pilih no karena kita nggak mau pakai SRC. Nah, di sini juga kita akan pakai app router. Jadi app router ini adalah fitur baru di Next.js versi baru nih. Ini mirip kayak Pages, dia sama-sama file system routing, cuman dia punya fitur yang lebih ya mutakhir lah gitu, dan juga dia punya fitur React Server Components. Itu kita bisa bahas di lain kesempatan ya. Oke, kemudian ini kita pilih no juga, karena kita nggak mau modifikasi apapun soal import alias. Sekarang kita tunggu nih, installing dependencies-nya. Sorry ya kalau agak ada suara petir di belakang, karena memang lagi ini lagi agak cuacanya lagi mendung. Oke, kita tunggu ya.
Oke, udah selesai, kita akan masuk ke dalam Next.js UI. Di sini kita bisa pergi ke sini lagi, balik lagi ke bagian sini. Oke, setelah itu kita bisa jalanin perintah npx setcn UI init. Jadi ini perintah untuk inisiasi project UI-nya setcn. Dia punya CLI-nya sendiri. Oke, kita confirm di sini yes, karena dia bakal override file tailwind config.js kita, karena dia perlu menaruh beberapa konfigurasi. Oke, udah selesai. Di sini kita bisa buka di Neovim ya kalau gua. Entah mungkin lu pakai VS Code gitu. Sekarang kita bisa jalanin dev servernya, kemudian kita balik lagi ke sini, lalu kita jalanin di browser. Jadi kita tunggu dia bakal compiling. Nah, ini dia. Jadi kita udah berhasil inisiasi project Next.js, juga integrasiin UI-nya setcn tadi. Di sini ada beberapa folder. Satu, dan juga ada node modules. Nah, yang maksud gua itu kalau misalkan kita install sebagai dependencies, dia akan ada di sini kan, kayak Next.js segala macam ada di sini. Nah, nanti itu nggak bakal ada di node modules. Nah, sekarang kita saatnya pergi ke dokumentasinya lagi. Anggap aja kita butuh button. Kalau kita butuh button, kita pergi ke button, kemudian di sini kita jalan ini perintahnya. Di sini gue akan buka satu pen lagi. Nah, gue jalanin ini, kemudian kita enter. Di sini tunggu, kemudian dia akan nanya nih, paths-nya mau ditaruh di mana, atau komponen ini mau ditaruh di mana nih. Defaultnya itu ke components/UI. Kita enter aja. Karena kalau gue modifikasi atau ubah paths-nya, gue harus ubah lagi ketika gue pasang komponen yang lain, kan dia bakal nanya lagi tuh. Ya kan? Nanti kalau nggak diubah ya dia bakal pindah-pindah gitu lokasinya. Jadi pakai default aja, biar tinggal enter-enter doang. Tapi terserah kalau lo memang pengen taruhnya di komponen tertentu. Beda sesuai dengan yang lo mau gitu. Nah, sekarang udah selesai. Di sini lo bisa lihat ada sebuah folder baru namanya components. Di sini juga ada subfolder namanya UI. Nah, jadi ini maksudnya ketika kita pasang si komponen tersebut, contohnya button, dia akan ditaruh di dalam folder components, kemudian di dalam folder UI, bukan di node modules. Sehingga kalau begini kita bisa buka dan kita bisa lakukan modifikasi. Terserah kita mau ubah kelasnya atau kita bahkan mau hapus semuanya gitu. Karena kita benci dengan style misalkan. Itu bisa karena memang dia full control, bukan adanya di dalam node modules. Kalau di dalam node modules ya beda lagi ceritanya kalau kita mau melakukan modifikasi ya enggak segampang kita edit begini langsung jadi gitu. Ya, tergantung memang dari arsitektur library-nya juga. Oke, ini contohnya button. Nah, sekarang kita bisa pergi ke app. Di sini ada page.tsx, di mana ini halaman indeks kita. Nah, di sini kita akan coba bikin sebuah wrapper untuk presentasi biasa ya. Kayak tutorial yang lainnya gue biasa bikin wrapper kayak gini. Kemudian -h screen. Nah, di sini kita bisa import buttonnya. Kayak gini, kemudian klik me misalkan. Kita akan pergi ke Chrome lagi. Di sini kita cek. Nah, ini tombolnya. Jadi tombol yang dibikin oleh setcn atau di project UI ini. Contohnya kayak gini. Nah, untuk yang lainnya lo bisa cek di sini. Ada beberapa varian kayak primary, ya berarti ini defaultnya ya, primary dia. Ada secondary, destructive, kemudian outline, sampai ada untuk ya loading gitu. Jadi itu contohnya. Sekarang kita akan coba pergi ke file button lagi. Di sini lo bisa lihat variannya. Defaultnya ini ada destructive, ada outline, secondary, ghost, dan juga link. Kalau kita ganti jadi secondary, kira-kira gimana nih? Varian secondary. Kita save, kemudian kita lihat di sini jadinya kayak gini dia. Tuh. Oke, jadi itu button secondary. Selain itu juga sebagai tambahan kita bisa alihkan ini atau alihkan color scheme-nya ke dark. Kita pergi ke layout.tsx. Di sini kita bisa kasih class name jadi dark di bagian HTML-nya. Nah, ini juga yang baru nih di Next.js gitu. Kalau sebelumnya kita mungkin editnya di antara file _app ataupun _dokumen gitu untuk root layout-nya. Nah, karena kita pakai versi baru Next.js-nya, dia punya layout
file kayak gini. Jadi kita bisa editnya di sini. Nah, ini dia. Jadi dia berubah jadi dark. Ini convention-nya si Tailwind. Karena kita kalau lihat di sini dark mode dia pakai kelas gitu. Jadi di triggernya pakai kelas. Kan ada juga pakai media. Kalau dia pakai media bakal ikutin color scheme-nya di browser gitu atau di operating system gitu. Ya tentunya lewat browser juga. Gitu ya. Jadi itu soal button. Nah, itu cuma satu contoh aja. Lu bisa pakai yang lainnya. Kayak misalkan komponen card gitu. Ataupun komponen combo box collapsible gitu. Jadi ya tinggal dipasang lagi. Misalkan lu butuh komponen card ini. Jadi kita tinggal pergi ke sini, jalanin lagi nih. Kita enter, udah selesai tuh. Kemudian kita bisa pergi lagi ke sini dan kita copy ini. Lalu kita paste di sini, lalu kita copy lagi ini. Padahal ada tombol copy ya di sini. Oke, kita bikin kayak gini, kemudian kita lihat. Di sini contoh komponennya. Supaya enak kita bisa kasih inilah horizontal line. Ininya kasih div aja. Coba kita kasih div ya. Kayaknya nggak enak gitu dia adanya di samping karena kena flex. Nah, kayak gini maksudnya. Oke, ini ada button dan juga ada card. Begitu juga dengan yang lain. Misalkan lu butuh apa lagi nih? Drop down. Mana drop down? Ini. Kita copy, kemudian oke. Langsung aja lah copy dari situ. Kita install di sini. Nah, kalau drop down menu dia nunggu dulu karena dia harus install Radix UI-nya. Dia berdasarkan Radix UI. Gitu, tunggu dulu nih, dia lagi masang dulu si Radix-nya. Oke, udah selesai. Begitu juga kita bisa pakai di sini. Kita hapus card-nya sekarang, kita coba hapus, lalu kita pergi ke sini, kita import ini, kemudian pindahin ke sini, lalu kita copy lagi, kita paste di sini, dan hasilnya jadi tunggu. Nah, jadi kayak gini. Kalau kita klik, dia ada drop down-nya. Gitu. Ini jadi simple banget ya cara pakainya. Lu tinggal jalanin perintah ini, kemudian dia bakal ada di dalam project lu. Dan kemudian kita bisa langsung pakai gitu. Jadi kayak gitu. Di sini ada dua cara sebenarnya. Pertama pakai yang gini, pakai cara yang otomatisnya, gua bilang gitu. Nah, di sini ada manualnya. Kalau manual ya lu pertama install dependencies-nya kayak drop down menu ini kan butuh Radix UI gitu. Jadi dia harus diinstal dulu nih. Habis itu lu baru copy paste nih. Itu kan ribet ya. Jadi ya jalanin aja ini gitu. Jadi tinggal pakai di project lu. Kayak gitu. Ini soal UI. Selebihnya lu bisa explore lagi sih. Jadi di video ini kita cuman introduction aja ke project yang namanya UI ini by CN. Nah, selebihnya lu mau bikin apa itu terserah. Dan mungkin nanti kita juga akan bahas lebih spesifik lagi. Misalkan kita mau bikin landing page atau mungkin bikin dashboard kan bisa juga. Karena ini komponen-komponen yang umum yang biasanya kita pakai juga kan di project front end kita. Terlepas itu buat kebutuhan landing page atau bikin dashboard. Yang namanya drop down kayak button, accordion, ataupun komponen semacamnya, itu tetap aja kita butuhin. Kayak gitu ya. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan atau diskusi, ataupun ada saran untuk pembahasan berikutnya, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bye-bye.